hukumnya umrah itu wajib atau sunnah? Kita katakan yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji yang wajib seumur hidup sekali saja itu bagi yang mampu. Haji yang wajib. Kan kita katakan itu rukun Islam yang keberapa itu haji? Yang ketujuh. Yang kelima ya. Nah, yang kelima, harus lupa ini. Iya. Haji yang wajib sekali seumur hidup itu hanya wajib bagi yang mampu. Ketika dia nggak mampu, gugur kewajibannya. Apalagi umroh. Memang dalam sebuah hadis mengiringkan umroh lalu haji itu merupakan pembuka pintu rezeki bagi yang mampu ya. Makanya terbukti orang yang umroh lalu haji itu rezekinya berlimpah. Tentunya kalau orang betul-betul meyakini Allah Ar-Razzaq. Jadi kita katakan haji yang wajib saja, yang seumur hidup sekali itu hanya wajib bagi yang mampu. Yang tidak mampu maka gugur kewajibannya. Minimal wis duwe niat kepengin munggah kaji itu sudah bagus. Perkara nanti ya kita nggak tahu, Allah Maha mengatur semuanya ya. Semoga kita yang mungkin yang belum mampu dipanggil oleh kerajaan Saudi, diundang ya. Tidak mustahil itu ya. Tidak mustahil karena yang sering saya lihat dulu itu yang diundang oleh Saudi itu kan Saudi negara-negara minoritas. Dulu saya dari Bosnia, terus dari Serbia, dari Azerbaijan, dari macam-macam yang mereka memang minoritas. Memang servisnya masya Allah. Indonesia ada kalau nggak salah, tiap tahun ada itu. Cuma itu ya kita nggak tahu piye cara ngurusnya ya. Dan itu lewat orang-orang yang memang punya ikatan batin lah orang bilang. Jadi saya katakan haji yang wajib saja itu gugur bagi yang tidak mampu. Karena Allah mengatakan man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang punya kemampuan, yang nggak mampu gugur kewajibannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Silakan. Iya, kita katakan bahwasanya hukum berkorban bagi yang mampu wajib. Bahkan Nabi menegur keras, jangan mendekati masjid kami. Orang yang mampu terus nggak mau korban, ya, maka jangan mendekati masjid kami. Ada orang hidupnya pas-pasan, tapi punya tabungan. Berarti bukan pas-pasan dia itu ya. Ngepres-ngepresan itu ya, ngepres ke kehidupannya. Maka sering saya katakan, mohon maaf sebelumnya. Ada orang itu pola makannya sangat susah, baju yang dipakai sangat mengenaskan misalnya, tapi tabungannya miliaran. Ini namanya bakhil. Ya, orang yang bakhil kepada diri sendiri kata para ulama akan lebih bakhil kepada orang lain. Jadi katakan kalau dia makannya pas-pasan tapi tabungan punya, ini heran ya. Ada orang makan pas-pasan tapi tabungan punya. Berarti emang dipres-presan tuh makannya. Kan dulu saya pernah bilang ada di daerah luar kota itu, dia masya Allah makannya, saya pernah ngomong ke saya orang tetangganya, tahu tempe sambal, tahu tempe sambal. Selama setiap hari berarti itu. Sawahnya puluhan hektar, mobilnya mewah, rumahnya banyak. Ini namanya nyiksa awak dhewe. Tidak menikmati rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kata orang apa tuh Sunda itu kumaha engkek katanya ya. Sekarang yang ada dinikmati gitu loh, jangan terus diirit akhirnya nanti ngorot. Akhirnya sakit parah, jor-joran ente-entean. Nah, kalau dia secara lahiriah makannya pas-pasan, tabungannya banyak, berarti dia bukan orang nggak mampu. Dia orang mampu. Dikatakan orang itu mampu, dia untuk biaya makan cukup dan punya sisa yang lebih. Saya kata dulu orang misalnya gajinya per bulan 10 juta, makan 2 juta, berarti kan turah 8 juta ini ya. Ini berarti dia mampu, lebih dari mampu. Ada orang gaji 2 juta, tapi makan 4 juta, berarti minus 2 juta ya. Dari mana nggak tahu itu.
sulapan mungkinnya. Nah itu. Berarti nggak mampu dia. Ada orang gaji 2 juta, tapi untuk makan mencapai 4 juta. Ada orang seperti itu, berarti dia nggak mampu. Nah kategori mampu dia qutu yaumihi, kebutuhan sehari-hari dia cukup dan dia bisa memberi makan keluarganya, anak-anaknya dan sanak kerabatnya, dan masih ada yang tersisa. Maka saya katakan kalau dia punya tabungan berarti mampu dia. Orang yang punya penghasilan pas-pasan dan dia punya tabungan melebihi penghasilan dia, maka dia dikatakan mampu. Orang dikatakan tidak mampu ketika harus dia berkorban, dia akan anjlok, ngedrop ya kehidupan dia, itu malah berarti gak mampu. Jangan ada orang setiap hari makan tahu tempe dan kerupuk dan sambal dengan daun adas dan mungkin daging jengkol misalnya. Lalu korban sapi, wah ini zalim dia. Makan wong liya daging sapi, dia makan daging jengkol misalnya. Kan jengkel ke akhirnya. Ini yang tidak dibenarkan oleh syariat. Karena Allah lewat lisan nabinya Nabi pernah menegur kita dengan mengatakan Allah sangat cinta untuk bisa melihat bekas nikmatnya. Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mati ala abdi. Allah sangat senang untuk bisa melihat bekas nikmat pada hambanya. Artinya kalau kita saat ini diberi Allah kenikmatan, maka nikmati. Nikmati kita miliki. Jangan sampai di mana-mana kipu. Jadi tuku PT yo iso ning ojo. Mengko wae. Akhirnya minggu depan sakit opname. PT ora ketuku ya. Loro nang rumah sakit sing diuntungke rumah sakit kan gitu. Akhirnya mangan iwak pitik nang rumah sakit. Nah ini. Maka kata para ulama, man bakhula ala nafsihi fa ala ghairi asyad. Biasanya orang yang bakhil kepada dirinya, kepada orang biasanya dia pelit. Dan ulama pernah mengatakan, biasanya orang kayak gini ini duitnya nggak jelas keluarnya. Duitnya nggak jelas keluarnya. Artinya bagaimana ujuk-ujuk dia kepelorot biasanya. Entah karena ada musibah apa kita nggak tahu. Waliyadzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Yang lain silakan. Ada lagi? Ya silakan. Korban? Barang-barang. Ya. Masing-masing orang itu berapa pasti bersaja ini ada seseorang yang tidak bisa nafas padahal itu faktor terakhir untuk diberikan hewan kurban. Iya. Dengan konsekuensi satu orang yang tidak bisa nafas di akhirnya dan semuanya kan tidak jadi kurban. Iya. Kenapa seperti itu digunakan oleh masyarakat? Iya. Pemberian modal seperti itu apa itu? Iya. Ada 2 gambaran. Yang pertama sistem iuran untuk korban. Ini sempat dimuat di majalah Sunnah yang disampaikan fatwa Syekh Salim Hilali. Itu kalau nggak salah mungkin 6 tahun yang lalu, saya lupa. Saya pernah baca majalahnya itu. Ketika saya tanya oleh orang di daerah kampung saya fotokopi, saya kirim ke mereka. Bahwasanya dalam syariat Islam kan biasanya sekolahannya anak TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa bahkan diajari iuran TK itu katanya. Kenapa? Menumbuhkan rasa kesadaran berkorban. Itu namanya kamu mengorbankan anak. Suruh iuran sekelas, sesekolahan terus beri kambing korban. Dari zaman Nabi dan para sahabatnya bahkan tabi'in dan tabi'in tidak berlaku yang namanya iuran korban. 1 kambing 1 juta yang iuran sak kelurahan misalnya. Wong simong 2000 cimpitane misalnya. Dalam Islam tidak ada yang namanya sistem iuran dalam korban. Itu untuk menumbuhkan, melatih kesadaran untuk berkorban. Lah kalau dia belum mukallaf jangan dilatih. Hukum itu berlaku bagi mukallaf dan hanya berlaku bagi yang mampu. Jangan memaksakan sebuah hukum yang hanya berlaku bagi yang mampu sementara mereka belum mampu. Itu masalah bagaimana iuran korban. Dan juga yang berikutnya, seorang mukmin, seorang muslim, dan saya katakan, jika memang diindikasikan dia gajinya pas-pasan, jangan memaksakan diri untuk menabung. Jangan maksa ke dirinya untuk
menabung. Sering kadang saya dapat telepon dari teman-teman di luar kota, kamu kapan mau korban? Saya bilang, setahu saya ini hanya korban perasaan biasanya. Kamu harus nabung, dipaksakan. Pernah saya paksa menabung, akhirnya ya kemakan. Itu mah kenyataan, karena kita pas-pasan ya. Pas butuh dapat, pas pengen teko, pas dongo makbul itu kita. Pas nabung raiso, nah itu kita. Ya, kita emang hidupnya pas-pasan ya. Pas-pasan. Pas butuh dapat, pas pengen teko, pas dongo makbul, alhamdulillah. Itu saya katakan bahasanya jangan memaksakan seorang mukmin untuk kamu harus nabung. Kapan mana kamu mau korban? Terus akekah raiso, korban raiso, piye karepe? Jangan dipaksakan di sini ya. Innad dina yusrun. Jangan sampai kita terjebak dalam sebuah pemahaman yang pada akhirnya memaksakan kehendak. La ikrah fiddin. Innad dina yusrun Rasulullah. Agama itu mudah dan jangan dipersulit. Barang siapa yang memaksakan dirinya dalam sebuah zona yang itu tidak aman buat dia, pada akhir dia akan mutung. Sering ada sebagian kaum muslimin mengatakan, kok angel yo. Nah ini. Nah kata para ulama, jangan memaksakan orang lain dipaksa harus nabung untuk bisa berkorban. Terus terang banyak, mungkin maaf sebagian orang yang mungkin penampilannya bagus tapi memang pas-pasan ada. Itu ada seperti itu, dia harus menabung. Padahal buat makan saja seringnya minus. Maka Anda nggak perlu nabung, nikmati apa adanya. Yang sering saya bilang kata orang Sunda, kumaha engke ada pokoknya. Perkara besok, pokoknya apa kata besok sudah. Sekarang makan ya dimakan. Besok harus ngutang ya ngutang, seperti itu kondisi kita. Daripada memaksakan orang harus menyimpan uangnya untuk bisa berkorban. Karena Nabi konteksnya jelas sekali. Barang siapa yang punya kelapangan, kelebihan harta. Ini kelebihan harta. Kita lebih enggak kayaknya ya. Mungkin yang ngomong iya ya. Yang mungkin banyak lebih mungkin. Lebih enggak mungkin. Kurang pasti iya. Itu sebagian kaum muslimin. Karena di konteksnya mangkat nindahu sa'ah. Barang siapa yang dia punya keleluasaan, punya turah-turahan, turah oke tadi saya bilang. Misalnya dia gaji 10 juta, neng mangan mang 2 juta, itu hebat sudah itu. Kalau gini wajib korban dia. Kalau enggak dikorbankan dia ya. Nah itu. Kalau orang seperti ini wajib dia berkorban karena sa'ah. Karena tolak ukurnya kata para ulama adalah sa'ah. Dia punya keleluasaan. Sangat luas kelebihannya itu. Tapi orang jelas dia mepet, maka tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Maka hal semacam ini tidak boleh seorang muslim memaksa saudaranya harus kapan Islam mau maju. Kalau enggak korban, mohon maaf. Majunya Islam bukan dengan korban ya. Islam itu maju bukan dengan hanya syiar korban ya. Masjid dimakmurkan itu baru maju Islam. Islam diamalkan, dipelajari, diamalkan dan diajarkan, itu baru kemajuan. Bukan hanya sebatas orang syiar korban yang hanya setahun sekali. Karena sekali kita para ulama konteks hadis Nabi mengingat kepada umatnya bagi yang jelas memiliki kelapangan, turah-turahan, sisanya banyak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.